Kembali lagi dengan kita bersama Ngopi Dapat Chandri bersama narasumber Sandi. Oke, jadi Ani Sandi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, di sini kami mengundang Afi untuk ngobrol atau berbincang-bincang mengenai Perkara iman. Oke. Judulnya tadi apa? Ngopi. Ngobrol perkara iman. Saya boleh tahu dikit nggak? Apa itu? Ngopi aja. Ngobrol perkara iman dan hijrah. Tema hari ini adalah Fenomena hijrah. fenomena hidup. Oh. Sebelumnya saya terima kasih loh sudah diundang ke sini. Karena saya merasa saya itu sebenarnya nggak pantas untuk diisi acara membawa dari sebenarnya, cuman ya kan setelah Afi Chandri itu kontak saya. Sudah ini mah aku sharing aja, kok enggak ada menggurui, baru saya berangkat ke gas. Oke, langsung ke intinya aja ya, pertanyaan inti. Kan sekarang kita lagi membahas tema tentang fenomena hijrah ya, pada saat ini atau sekarang ini. Menurut Akhi ini kira-kira apa sih pengertian hijrah itu? Seperti apa? Kalau kita menapakilas pendapat para ulama tentang hijrah itu sangat banyak, tidak cuma satu kata, tapi juga bisa didefinisikan terhadap beberapa kata atau ada yang membicarakan tentang hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari satu hal ke hal yang lain dalam hal umum, semua konteks apapun itu, entah dalam hal agamaan seperti ada ya kayak fenomena sekarang. Orang yang awalnya dia itu katakanlah musisi ya, contohnya kayak para artis, salah satu contohnya ya awalnya dari kita semua, Ustaz dari Sulaiman, beliau kan dari musisi kemudian menjadi pendai. Nah, ini termasuk hijrah, artinya berpindah. Nah misalkan ada orang dia memiliki suatu kemampuan intelektualitas yang sangat tinggi, sehingga awalnya dia dikenal sebagai orang biasa, tapi kok setelah berproses dalam suatu hal proses dalam sekian banyak waktu dia menciptakan karya-karya, entah karya ilmiahnya ataupun karya-karya seperti dia menciptakan alat-alat transportasi yang bisa dimanfaatkan untuk umum, itu semua berpindah hijrah. Jadi secara makna umum hijrah itu artinya berpindah dari satu hal pada hal yang lain. Nah sekarang kalau kita lebih spesifikasikan ke dalam bingkai agama yang kita soroti kan pada teman-teman kita semua kan, yang mengatakan ayo kita berhijrah, ayo kita berubah. Bagaimana pandangan saya terhadap pengertiannya? Jadi kalau misalkan secara spesifik ke agama, hijrah itu artinya ada ulama yang mengatakan tarkul manhiyat, artinya meninggalkan berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah cerminan bahwasanya seseorang ketika dia di masa-masa dahulu dia sering melakukan kesalahan, dia sering melakukan kemaksiatan. Katakanlah dia merasa bahwa dirinya pendosa, Allah ini. Lalu kemudian dia mendapati suatu fenomena yang membuat hatinya tergugah untuk berubah. Sehingga segala dosa, kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan di masa lalu sekarang udah di stop dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang mencoba dia tuntut untuk menjadi baik selalu. Artinya tarkul manhiyat, meninggalkan segala larangan. Jadi saya nih mau nanya. Ya, kita diskusi aja di sini. Saya nggak mau menggurui ya. Iya betul. Karena kita semua jelaskan kata Al-Quran kan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling takwa di sisi Allah. Betul. Jadi mengenai zaman ya, mengenai zaman kan pasti ada keterkaitannya kan mengenai hijrah gitu tuh. Kan ada nih dari milenial ya, generasi 4.0, 5.0 gitu tuh, yang notabene modernisasi gitu tuh. Jadi apa-apa kita mau belajar kayaknya di HP cukup gitu tuh. Di internet segalanya ada gitu tuh. Kan mengenai faktor gitu tuh ya, mengenai faktor zaman gitu tuh. Kan ada yang namanya anak muda, mungkin iya secara niat tersendiri gitu tuh, belajar di HP gitu tuh, belajar di HP kayak, tapi dia nih nolak sama ajaran, maksudnya tidak mengguru gitu tuh,
tidak mengguru. Maksudnya Oh, tidak memiliki guru. iya otodidak Lewat gitu. HP, betul. Nah, Banyak yang gitu. itu tuh soalnya ada gitu tuh ya. Kayak ini kan apa sih kalau di komunikasi tuh kan kayak ibarat noise gitu tuh ya. Apa sih? Hambatan. Iya, hambatan ya, hambatan betul. gitu. Jadi dia nih tidak menerima apa yang diajarkan orang secara langsung, sosialnya gitu tuh. Kurang gitu tuh. Apa sih? Jadi dia tuh manutnya sama apa yang di internet aja gitu tuh. Sama yang dipercaya gitu Iya, jadi dia nih ngambil ini, oh jadi kayak gini gitu tuh. Nah, mengenai masalah itu tuh, cara nih kita nih sebagai gimana ya, namanya mahasiswa gitu, fakultas dakwah gitu tuh kan, mengkomunikasikan ini biar maksudnya ya biar jos gitu tuh ya, bahasa kerennya ini gimana nih Cara buat menyikapinya, generasi, ya cara generasi begini Gimana nih. menyikapi? Iya. Oke, yang pertama kita perjelas dulu. Iya. Jadi dia memang sudah memiliki hal yang bagus dalam dirinya. Iya. Apa itu? Dia mau belajar agama, Iya. walaupun dalam hal internet. Iya. Tapi ada satu, ya katakanlah agak sedikit negatifnya, Iya. yang mana dia itu tidak menerima ilmu dari sumber-sumber selain daripada yang dia buka di internet. Iya. Iya. Berarti sekarang kita garis bawahi, ketika dia membuka internet pasti kan ada yang dia tuju dong. Iya, ya. Nah mungkin di sini unsurnya adalah fanatik. Kenapa dia nggak menerima narasumber ataupun ustadz yang lain yang jelas padahal itu juga ustadz gitu loh. Iya. Disuruh baca kitab kuning bisa, Iya. disuruh baca tafsir dia bisa mengartikan. Hmm. Artinya ketika dia menanyakan tentang sesuatu, ya insya Allah terjawab. Ilmunya punya kualitas tersendiri, tapi dia nggak mau. Seperti kalau seperti ini kasusnya atau konteksnya, kalau menurut saya ini adalah fanatik ya. Karena di internet itu kan banyak ya ustadz yang ada di sosial media. Nah mungkin bahkan jangankan ketika dia disuruh belajar kepada orang secara langsung tidak melalui media. Mungkin ketika dia tetap belajar dari internet, cuman dari narasumber atau ustadz yang tidak biasa didengarkan sama dia. Iya. Kayaknya dia nggak mau itu. Iya. Kalau pada prinsipnya sendiri yang namanya fanatik itu harus fanatik itu. Kita misalkan kita semua ini kan dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Akidah yang menggabungkan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kita harus berpegang teguh pada itu semua. Tapi dengan catatan jangan sampai fanatik kita itu melahirkan keegoisan dalam diri. Kita nggak nerima aliran selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah ataupun selain daripada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Artinya silakan, selama dengan catatan orang-orang yang di luar akidah Ahlussunnah ataupun di luar Asy'ariyah serta Maturidiyah itu nggak ngacak-ngacak tempatnya kita. Dalam artian mereka nggak mencoba doktrin orang-orangnya kita, mereka nggak coba doktrin saudara-saudara kita yang notabene aliran sama kita akidahnya. Iya. Artinya UNI-nya masing-masing mereka. Masing-masing. Nah kemudian untuk cara menyikapi, bagaimana cara? Kalau menurut saya, karena memang kita anak muda, kita senangnya apa sih? Hobinya gitu, kira-kira Nongkrong. Nongkrong pasti. ngobrol, ya kan? Ngopi. Ngobrol dari A ke perihal B sampai Z, sampai kita lupa waktu kan. Betul. Kalau secara singkat, kalau bagi saya metode yang paling sederhana untuk mengatasi hal ini adalah coba aja ngobrol. Dan saya termasuk orang yang sangat tertarik untuk mencoba ngobrol one by one, empat mata, satu lawan satu, dengan orang-orang yang katakanlah fanatik dengan ajarannya sendiri sehingga nggak mau menggubris ajaran yang lain. Nggak mau itu bukan berarti dia nggak mau ngikut ya, tapi nggak terima. Jadi dia memiliki pandangan kalau misalkan ada ajaran yang selainnya dia salahin semua. Mau judgment, kalau menurut saya. Oke, sekarang saya mau nanya Ki. Kira-kira nih, Ya. kan tadi soal hijrah bagaimana kan, ada perbedaan masing-masing di antara satu dengan yang lain. Ya. Kira-kira menurut Akhi ini cara-cara atau langkah-langkah hijrah yang benar itu gimana sih? Cara-caranya. Yang pertama, sebagaimana katakan di awal oleh saya, hijrah itu ada secara konteks umum dan secara konteks agama. Nah, sekarang kita agak mendalam lagi di konteks agama. Di situ kan tarakul manhiyat ya. Nah, tarakul manhiyat ini meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Itu ada faktor. Kalau kita berkaca kepada sejarah Nabi,
yang ada dalam kitab Khulasaah Nurul Yakin. Khulasaah itu artinya ringkasan daripada kitab Nurul Yakin. Jadi waktu itu sahabat ketika Nabi dakwah di kaum Quraisy masih di Mekah, itu kan benar-benar luar biasa cercaan tindasannya. Maka mereka berhijrah dari Mekah ke Habasyah, sekarang Ethiopia ke sana untuk menyelamatkan akidah. Itu hijrah, artinya menyelamatkan akidah mereka dari cercaan dan siksaan orang-orang kafir ke tempat yang aman. Padahal waktu itu yang menariknya, Habasyah waktu itu, Ethiopia waktu itu rajanya Nejus namanya, orang Kristen. Sampai-sampai dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dikatakan, Nabi ngomong gini, "Law kharajtum ila ardil habasyati fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad." Jadi kalau misalkan kalian itu keluar Habasyah, maka ketahuilah bahwasanya di sana itu ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun rakyatnya. Wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Kelak satu saat sampai Allah akan menjadikan tempat tersebut, Habasyah tersebut adalah tempat yang aman bagi kalian dari tindasan dan cercaan kaum Quraisy. Dan benar, berapa tahun kemudian Nabi mengirim surat ke sana, akhirnya Raja Nejus pun menuruti dan menyepakati Nabi untuk masuk Islam. Itu pertama, artinya hijrah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan kita hijrah, kita mau hijrah nih, tapi lingkungan kita kok kayaknya nggak cocok ya untuk kita hijrah. Kayaknya kalau kita tetap di sana, kita bakal kembali ke bawah ke arus yang dulu. Caranya adalah pindah di tempat yang lingkungan yang lebih baik. Satu. Yang kedua, berlanjut daripada yang pertama, setelah kita pindah dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang kedua, yang mana lingkungan kedua ini lebih baik, di situ kita harus mencari kawan untuk sama-sama kita memiliki tujuan hijrah. Karena lebih asik dong kayaknya kalau misalkan kita bareng-bareng hijrah. Misalkan kita nongkrong di mana punya azan dulu, kita selesai. Dari situ baru nongkrong lagi. Dua itu. Yang ketiga adalah ketika kita sudah bisa hijrah dan menemukan teman yang sefrekuensi dalam hijrahnya, kita harus istiqomah, continue. Artinya jangan sampai kita kembali tergoda oleh hasutan-hasutan pergaulan yang sebelumnya lagi. Keempat, ini yang saya paling titik bawah terakhir. Saya pesan kepada saudara-saudara yang mau hijrah, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang seumuran kita semua yang mau hijrah, silakan. Bagus, hebat, saya cumi 2 jempol. Tapi satu yang di nomor 4, jangan hobi justifikasi atau hobi judgment. Ini yang salah kadang-kadang. Karena dalam kitab Risalatul Mawanah di halaman terakhir itu sekitar 5 baris dari atas, ketika Allah mewahyukan Nabi Daud untuk asmi', wahai Daud dengarkanlah, anzir as-siddiqin wa Bashir al-Mudhibin. Kalimat seperti itu. Wahai Daud, anzir as-siddiqin ataupun anzir as-solihin. Berilah kabar peringatan yang tegas kepada orang-orang yang soleh. Wa basyiril mudhibin, dan berilah kabar gembira bagi para pendosa. Kalau di Quran itu kebalik ya. Apa namanya? Anzir itu biasanya untuk kaum munafik, kaum kafir. Dan mubasyiril biasanya disandingkan dengan lafaz al-mu'min. Basyiril mu'minin nabi analu jannah misalnya. Tapi kok unik di sini? Di kitab Risalatul Mawanah ini di halaman terakhir sekitar 5 baris dari atas, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, dengarkanlah Daud, sampaikan olehmu, berilah peringatan kepada orang-orang soleh dan berilah kabar gembira bagi para pendosa. Ternyata setelah diusut seterusnya apa? Berilah kabar gembira bagi para pendosa yang mana mereka itu selalu ingin kembali pada Allah dan mereka mengakui perbuatan kesalahannya serta mereka malu atas perbuatan kesalahan tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, wahai milenial tuh, jangan salah arah terhadap hijrah. Harus benar-benar memilih lingkungan yang benar. Yang penting wa anziri sholihin, berilah peringatan kepada orang-orang yang soleh.
Katakanlah yang sudah hijrah di sini. Iya. Nah, kenapa mereka diberi peringatan? Bagi mereka atau bagi orang-orang soleh yang ujub, yang bangga diri dengan amalannya sendiri. Mereka ketika udah bisa istiqomah di jalan Allah, mereka udah bisa istiqomah sholat jamaah, mereka bisa istiqomah tahajud, mereka bisa istiqomah duha, membaca Quran dan lain sebagainya, kajian, ada kayak. Tapi dengan adanya amalan itu, mereka ngerasa bahwa mereka udah jadi orang baik di sisi Allah. Dan orang-orang yang enggak sepaham sama mereka, orang-orang yang enggak gabung dengan mereka, mereka anggap lebih hina dibanding mereka di sisi Allah. Itu yang salah. Itu ada di kitab Misal Mu'awana sekitar 5 baris dari atas ke bawah. Itu adanya di halaman terakhir. Sudah halaman 45. Gitu. Jadi mungkin menurut saya bagi yang mau hijrah, saya pesankan terakhir teruskan, kuatkan, sing jujur ya. Benar-benar tegak, jangan sampai terbawa oleh halang-halang duniawi dan juga kesenangan yang cuma imajinasi kalau di akhirat. Itu guys, dengerin ya guys. Mantap. Terakhir nih, Akhi, tadi kan Akhi sedikit menyinggung tentang istiqomah ya. Istiqomah. Pasti kan di antara penonton atau kita kan pasti ada saja yang baru saja berhijrah atau yang baru berhijrah saat ini. Nah, kira-kira nih menurut Akhi kiat-kiat dalam beristiqomah itu seperti apa sih? Kalau prinsip saya simpel. Simpel. Ada perkataan ulama yang mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan 1000 karomah. Kalau kita sering mendengarkan keistimewaan para nabi disebut dengan mukjizat. Nah, kalau misalkan selain Nabi seperti halnya sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para kekasih Allah, itu ketika memiliki keistimewaan disebutnya karomah. Di bawah sahabat, tabi'in, kekasih Allah, taruhlah kita katakan para kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustaz kita. Ketika beliau-beliau sekalian memiliki keistimewaan namanya ma'unah. Nah, sekarang kembali pada konteks awal, istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Artinya kalau kita mendengar kisah-kisah keistimewaan para wali Allah yang mana mereka itu bisa tahan ibadah luar biasa dan lain segala macam, itu akan kalah derajatnya sama orang yang istiqomah. Nah, caranya, kiatnya seperti apa? Simpel saja. Ketika kita sudah memiliki agenda atau schedule setelah hijrah ya, kalian membaca Al-Quran kayak Ondoj kan, one day one juice misalnya, itu silahkan saja. Cuman balik lagi, apakah kita sanggup atau enggak? Dalam artian apakah Ondoj ini misalnya one day one juice membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, atau kita siap atau enggak? Jadi kita timbang lagi tuh, kita ukur lagi kegiatan kita segini loh. Jam 7 kita harus ngampus misalkan, pulang duhur, apakah keburu? Belum lagi tugas-tugas dan lain sebagainya. Artinya di situ kita harus bisa sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi sikon. Nah, kemudian kalau misalkan sudah sesuai sikon, kalau dirasa one day one juice terlalu banyak, ya udah kita pas jadi setengah jus atau kisaran 5 lembar ya, nggak masalah. Yang penting dengan catatan meskipun sedikit-dikit tapi terus menerus. Itu kiat-kiat. Jadi kalau dari saya nggak usah banyak-banyak lah. Umpama kita punya agenda sholat duha, nggak usah kita yang ambil pendapat 8 rakaat. Kayak kita tadi paling banyak 8 rakaat. Ada lagi ulama mengatakan 12 rakaat. Kalau kita mau ambil itu bagus ya bagus. Cuman kita ukur dengan aktivitas kita itu sesuai nggak. Takutnya duha kan sunnah, belajar lebih wajib. Kalau boleh ini fardhun. Sehingga ini mubalaghah sangat difardukan pada setiap muslim dan muslim. Sedangkan sholat duha sunnah, ya masa kita tabrak untuk sunnah dan wajib. Iya. Kalau dari saya sedikit aja, cukup misalkan setiap hari 2 rakaat, nggak masalah. Setelah sholat duha kita selipkan dengan waqiah, tapi terus gitu, sehingga bakal terukir tadi al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi kalau dari saya seperti itu, intinya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.